Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windia Sutirta Ningtyas, NIM 203200257. Saya kelas PGMI IAIN Ponorogo. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan materi motivasi. Oke, jadi yang pertama ada definisi dari motivasi. Istilah motivasi atau motivation berasal dari bahasa Latin yakni mover, yang berarti menggerakkan atau to move. Motivasi pada dasarnya merupakan kebutuhan internal yang terpuaskan sehingga menciptakan tegangan-tegangan yang merangsang dorongan-dorongan dari dalam diri individu. Motivasi sendiri didefinisikan sebagai kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan-tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk memenuhi suatu kebutuhan individual. Motivasi juga didefinisikan sebagai dorongan dari dalam diri individu berdasarkan mana dari berperilaku dengan cara tertentu untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Adapun pemotivasian dapat diartikan sebagai pemberian motif-motif sebagai pendorong agar orang bertindak, berusaha untuk mencapai tujuan organisasional. Motivasi membicarakan tentang bagaimana cara mendorong semangat kerja seseorang agar mau bekerja dengan memberikan secara optimal kemampuan dan keahliannya guna mencapai tujuan. Rangsangan ini akan menciptakan dorongan pada seseorang untuk melakukan aktivitas. Menurut R.A. Supriyono, motivasi adalah kemampuan untuk berbuat sesuatu, sedangkan motif adalah kebutuhan, keinginan, dorongan untuk berbuat sesuatu. Motivasi seseorang dipengaruhi oleh stimuli kekuatan intrinsik yang ada pada individu yang bersangkutan stimuli. Intrinsik yang ada pada individu yang bersangkutan stimuli eksternal mungkin dapat pula mempengaruhi motivasi, tetapi motivasi itu sendiri mencerminkan reaksi individu terhadap stimuli tersebut. Motivasi merupakan hasil sejumlah proses yang bersifat internal atau eksternal bagi seseorang individu yang menyebabkan timbulnya sikap antusiasme dan persistensi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Dari beberapa definisi tadi, maka motivasi dimaknai sebagai dorongan yang didasari kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya, sedangkan permotivasian dimaknai sebagai upaya untuk mendorong seseorang dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, selanjutnya ada klasifikasi motif-motif. Yang pertama ada motif primer dan motif sekunder. Pengklasifikasian motif menjadi motif primer dan motif sekunder didasarkan pada latar belakang perkembangan motif. Suatu motif disebut motif primer bila dilatar belakangi oleh sebuah proses di dalam tubuh. Dengan kata lain, motif primer itu tergantung pada keadaan organik individu. Yang termasuk pada golongan primer adalah motif lapar, haus, seks, bernafas, istirahat, dan lain-lain. Motif sekunder adalah semua motif yang tidak berlangsung pada keadaan organisme individu. Bayi yang baru saja dilahirkan tidak mempunyai motif sekunder karena ia belum mempunyai pengalaman apapun. Makin bertambah usia seseorang yang berarti makin bertambah pengalaman dan makin bertambah pula hal-hal yang ia pelajari. Berarti makin banyak ia mempunyai motif sekunder. Selanjutnya ada motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Motif intrinsik atau motif-motif yang dapat berfungsi tanpa harus dirangsang dari luar. Misalnya, orang yang gemar membaca tanpa ada yang mendorongnya, ia akan mencari buku-buku sendiri untuk dibacanya. Motif ekstrinsik yaitu motif yang berfungsi karena perangsang dari luar. Misalnya, seseorang melakukan sesuatu karena untuk memenangkan hadiah yang khusus ditawarkan untuk perilaku tersebut. Selanjutnya ada motif disadari dan motif tidak disadari. Motif disadari yaitu motif yang menggerakkan seseorang untuk bertingkah laku secara sadar. Sedangkan motif yang tidak disadari yaitu motif yang menggerakkan individu untuk bertingkah laku di luar kesadarannya. Nah, ada lagi motif tunggal dan motif bergabung. Berdasarkan banyaknya motif yang bekerja di belakang tingkah laku manusia, motif dapat kita bagi menjadi motif tunggal dan motif bergabung. Motif kegiatan-kegiatan kita bisa merupakan motif tunggal ataupun motif bergabung. Misalnya membaca surat kabar itu mungkin mempunyai motif yang umum seperti yang diuraikan tadi.
Mungkin pula bermotif lain, misalnya membaca artikel tertentu yang berhubungan dengan tugas mata kuliah atau pekerjaan kantor. Dan yang terakhir ada motif mendekat dan motif menjauh. Suatu motif disebut motif mendekat bila reaksi terhadap stimulus yang datang bersifat mendekati stimulus, sedangkan motif menjauh terjadi bila respon terhadap stimulus yang datang bersifat menghindari atau menjauhi. Stimulus menimbulkan respon mendekat disebut stimulus positif, sedangkan yang menimbulkan respon menjauh disebut respon negatif. Respon mendekat maupun menjauh ini bisa diperoleh dengan pengalaman maupun tanpa pengalaman. Dengan kata lain, yang menimbulkan reaksi mendekat itu dapat berupa motif primer ataupun motif sekunder. Selanjutnya ada hubungan motif dengan minat, motif, dan motivasi. Yang pertama, hubungan motif dengan minat. Motif tersebut sangat erat kaitannya dengan minat pada siswa. Seorang siswa akan mempunyai motif yang kuat apabila siswa tersebut mempunyai kesadaran akan tujuan dan makna dari apa yang telah dilakukannya. Maka dari itu, jelas bahwa motif tersebut sangatlah penting dalam kehidupan manusia, bertindak dan sangatlah berpengaruh. Minat ini mempunyai hubungan yang erat dengan motif. Jika seseorang siswa sudah mempunyai minat yang jelas, maka siswa tersebut akan terdorong dan tertuju sesuai minat yang sudah dimiliki. Minat ini sangat mempengaruhi motif karena minat tersebut akan memperkuat motif yang ada pada siswa. Maka siswa diharuskan untuk menimbulkan minat tersebut. Motif dan motivasi. Motif dan motivasi mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan, menurut Hamzah B. Uno. Istilah motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat di dalam diri individu, yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat. M. Ngalim Purwanto 1990 berpendapat bahwa motif adalah suatu dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang yang menyebabkan seseorang tersebut mau bertindak, melakukan sesuatu. Jadi, motif adalah sumber penggerak dan pendorong tingkah laku individu yang memenuhi kebutuhan dalam mencapai tujuan tertentu. Nah, berdasarkan uraian yang telah dipaparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa motif mempunyai peranan yang sangat penting dalam setiap tindakan atau perbuatan manusia, yang dapat diartikan sebagai latar belakang dari tingkah laku manusia itu tersendiri. Motif merupakan suatu keadaan tertentu pada diri manusia yang mengakibatkan manusia itu bertingkah laku untuk mempunyai tujuan. Motivasi adalah pendorong suatu usaha yang disadari untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang agar seseorang tersebut bergerak hatinya untuk bertindak. Bertindak apa? Bertindak untuk melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Selanjutnya ada tujuan motivasi. Jadi, motivasi itu memiliki tujuan masing-masing orang atau individu berbeda-beda, tergantung kepada individunya, usia, dan kepentingan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan motivasi secara umum dalam kehidupan ini adalah cara pandang seseorang baik yang berasal dari dalam diri maupun luar diri, sehingga mendorong seseorang menjadi lebih baik dari segi prestasi maupun perbaikan diri untuk menjadi pribadi yang penuh gairah dalam menjalani setiap proses. Adapun tujuan khusus dari motivasi ini bisa dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama mendorong manusia untuk berbuat, yang kedua menentukan arah perbuatan yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai, yang ketiga menyeleksi perbuatan, yakni dengan menentukan skala prioritas apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu, apa yang harus ditunda, serta menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi hidupnya. Selain itu, ada juga penggolongan tujuan motivasi berdasarkan yang pertama ada individu. Tiap-tiap individu mempunyai skala prioritas dalam hidup. Hal ini menjadikan tiap-tiap individu mempunyai tujuan yang berbeda dalam motivasi, tergantung kepada skala prioritas yang diinginkan. Yang kedua ada usia. Pembagian tujuan motivasi berdasarkan usia. Tiap-tiap usia mempunyai motivasi yang berbeda. Orang yang masih muda mempunyai gairah yang penuh dalam hidupnya, serta menjadikan motivasi sebagai pemicu semangat yang menggebu-gebu. Orang muda lebih banyak mempunyai motivasi ke arah pertemanan, mungkin karena proses pencarian jati diri atau pengakuan dari lingkungan pertemanan yang cukup besar. Hal ini menjadikan tujuan motivasinya mengarah ke sana.
Sedangkan usia yang sudah tua, motivasi dalam hidupnya bertujuan untuk saling berbagi terhadap sesamanya, memberikan contoh yang baik buat yang lebih muda, menjalin silaturahmi dengan lingkungan sekitarnya. Motivasi yang tertanam dalam diri seseorang pada usia tua adalah selalu menunjukkan itikat baik dalam mempengaruhi kehidupan, selalu mengambil keputusan dengan matang dan mempertimbangkan positif maupun negatif yang akan ditimbulkan. Kalangan orang tua menjadikan tujuan motivasi dalam hidupnya, yakni menjadikan hidup lebih bermakna, hidup yang terarah, pola pikir yang sehat, menjaga kestabilan emosinya, serta menanamkan sikap disiplin dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Orang tua selalu ingin memberikan yang terbaik di dalam kehidupan ini, karena tujuannya adalah menjadi motivator bagi anak muda yang menjalani setiap proses kehidupan, ujian hidup yang selalu datang silih berganti, menanamkan sikap disiplin dan bertanggung jawab terhadap apa yang kelak akan dikerjakan. Proses kehidupan yang berlangsung dari waktu ke waktu akan membawa kita untuk tetap menjaga keseimbangan dalam menjalani kehidupan ini. Akan banyak tantangan yang datang menghampiri kita diuji dalam kehidupan ini. Dan kita harus bisa serta kuat menjalani setiap proses kehidupan dan juga saat kamu menikmati alam semesta, serta mempergunakan hasil alam untuk hidup yang lebih baik menuju masa depan. Tak perlu mengingat masa lalu yang kelam, tetapi tanamkan dalam dirimu bahwasannya setiap menjalani tahap demi tahap proses ujian dalam hidup. Karena tujuan motivasi hidupmu adalah bagaimana menikmati dan menjalani kehidupan ini dengan kualitas hidup yang luar biasa, serta kamu bisa mempertahankan apa yang kamu capai dalam hidup kamu. Selanjutnya ada kepentingan tujuan. Tujuan motivasi yang berprioritas kepada kepentingan mempunyai goal yang lebih besar dan terarah dibanding dengan dua hal yang tadi saya sebutkan. Misalnya orang yang mempunyai kepentingan tunjangan prestasi di lingkungan kerjanya. Hal ini menjadikan dia bekerja lebih agar mendapatkan tunjangan prestasi tersebut. Contoh lainnya, orang yang sedang jatuh cinta maka memotivasi dirinya untuk mempunyai tujuan agar menjadi diri yang pantas dan diterima oleh orang yang dicintainya tersebut, sehingga menjadikan tujuan motivasinya lebih terarah. Nah, dari pemaparan apa yang saya sebutkan tadi dapat disimpulkan yang pertama, tujuan motivasi berupa perbuatan, tindakan, atau berbuat lebih agar menghasilkan tujuan atau goal yang telah dibuat. Yang kedua, tujuan motivasi yang sifatnya terarah berupa tujuan motivasi kepentingan. Dan yang terakhir ada teori motivasi. Teori-teori motivasi banyak lahir dari pendekatan berbeda-beda. Hal itu terjadi karena yang dipelajari adalah perilaku manusia yang kompleks. Jadi teori-teori ini diperlukan dalam memahami dan mengarahkan seseorang untuk menyukseskan tujuan yang ingin dicapai. Beberapa teorinya antara lain, yang pertama teori motivasi dua faktor atau teori motivasi higienis oleh Friedrich Herbeck. Dalam teori motivasi Herbeck, faktor-faktor motivator meliputi prestasi, pengakuan, tanggung jawab, dan juga kemajuan. Yang kedua ada teori motivasi prestasi kerja David MC Sealand. Menurut MC Sealand, kebutuhan manusia yang dapat memotivasi gairah yaitu kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan afiliasi, karena kebutuhan afiliasi akan memotivasi dan mengembangkan diri. Dan yang terakhir ada kebutuhan akan kekuasaan. Kebutuhan ini merupakan daya penggerak yang memotivasi semangat seseorang. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan terkait materi motivasi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.